kepemimpinan dan kewirausahaan bertajuk Future Heroes Exit and Excel Together berhasil digelar. Banyak para wirausaha sukses dan tokoh-tokoh terkenal yang ikut andil sebagai pembicara, guna membagikan kisah sukses mereka dalam menjalankan karirnya masing-masing. Oke, jadi Future Heroes yang Conference 2023, acara ini latar belakangnya sebenarnya pada tahun 2028 nanti kita akan punya sebenarnya lonjakan usia produktif yang sangat luar biasa. Jadi usia produktif di Indonesia nanti lebih banyak daripada usia non produktif di Indonesia. Nah sebenarnya ini halnya bagus banget nih, makanya kita bisa punya Indonesia Emas 2045. Tapi permasalahannya kalau seandainya di 2028 kita nggak siap, orang yang produktif ini semua jadi beban. Nah kalau mereka jadi beban, maka kita tuh nggak akan bisa mempunyai Indonesia Emas 2045. Nah kami dari Young Movement Conference, dari Full Gospel Business Fellowship International, kita buat acara ini, kita memperlengkapi anak muda. Kita menawarkan anak muda, kita ikut acara ini supaya mereka dibekali. Dan juga kami dari FGB MFI mau mengundang mereka untuk masuk organisasi kami supaya kita punya networking yang lebih bagus. Kurang lebih seperti itu. Jadi kunci suksesnya adalah kita harus kerjakan semuanya dengan excellence. Jadi apapun yang Anda kerjakan, Anda harus kerjakan terbaik. Jadi seperti Anda kerjakan bukan buat manusia tapi buat Tuhan. Hal yang bisa Anda kerjakan dengan baik, Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan excellent. Tapi apa yang Anda nggak bisa kontrol, Anda serahkan di bagian Tuhan. Di mana itu doa, itu dibutuhkan. Selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mau terpuruk saat berada dalam titik terendah, menjadi rahasia sukses para pembicara yang hadir dalam Future Heroes Exit and Excel Together. Dalam melakukan pekerjaannya, tokoh-tokoh ternama ini pun berusaha tetap melakukan pelayanan sebagai bentuk rasa syukur mereka akan berkat yang telah Tuhan berikan. Kalau saya ada beberapa, tapi yang paling pasti itu yang tadi saya sharing juga itu di Roma 8 ayat 28. Yaitu adalah kita tahu sekarang kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti artinya Tuhan itu ada di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Bukan hanya yang baik doang, tapi juga yang mungkin kurang baik dari perspektif kita. Karena kadang-kadang yang kurang baik itu malah menjadi proses mendewasakan kita lah dalam perjalanannya. Menurut saya kunci kesuksesan itu harus pertama kita menyukai apa yang kita kerjakan dan kita harus setia dengan hal-hal yang kecil dan kita juga harus tidak boleh putus asa walaupun ditabrak dengan peristiwa-peristiwa COVID atau apapun itu, kita selalu ada jalan di setiap kesempatan. Saya suka memegang ayat dari Yeremia 29 ayat 11 bahwa semua itu rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Di dalam karir ya tentunya kita hanya bisa berbuat yang sebaik mungkin, tapi ujung-ujungnya semua juga anugerah dari Tuhan juga, kurang lebih seperti itu. Pesan untuk anak muda, enjoy the journey, jangan hanya, karena sekarang saya lihat banyak anak-anak generasi sekarang maunya segala sesuatu serba instan. Tapi sebetulnya kita itu banyak belajar dari perjalanannya, gitu, dari kesalahan-kesalahan kita, dari perjalanannya itu yang mendewasakan kita, itu yang membuat kita lebih matang. Jadi enjoy the journey, not only the end result. Poin utama kita harus tahu saatnya Tuhan itu kapan. Jadi kalau memang Tuhan lagi pengen kamu diem, ya kamu diem dulu. Dan kalau Tuhan pengen kamu bergerak, ya kamu bergerak. Jadi kayak kita sebagai manusia harus terus dengar-dengaran sama Tuhan. Itu memang kedengarannya rada gimana gitu, but it's true gitu. Kalau gua selalu ngomong, gua ada satu quote. Karena kalau ayat banyak lah yang orang ngomong, tapi kayak kalau kita jadi manusia ya perkataan, pikiran, dan perbuatan harus berjalan seirama. Salah satu pembicara yang banyak mendapat perhatian dari para undangan adalah Bapak Haritanu Sudibyo. Di hadapan para hadirin, Executive Chairman MNC Group ini memaparkan secara rinci strategi dan inovasi dalam menjaga keberlangsungan bisnis lintas generasi yang tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan struktur organisasi yang jelas. Ya sebetulnya family business harus dibangun secara profesional. Kita harus bangun organisasi yang profesional, aturan mainnya jelas, ya. Jadi aturan main itu suatu organisasinya jelas, kebijakannya jelas, SOP-nya jelas, sehingga kita bisa attract good people juga untuk
itu bekerja bersama-sama kita membangun organisasi tersebut. Dan family members ya tidak ada masalah ikut ambil bagian di situ, tapi juga harus mengikuti aturan main yang ada. Ini penting. Kalau itu tidak dilakukan, akhirnya perusahaan itu akan terbatas pada keluarga saja yang bekerja, mungkin juga profesionalnya bisa yang kurang kompeten. Kita kalau mau attract good people, kita harus bangun organisasi yang profesional. Family members adalah bagian daripada itu. Dalam menjalankan bisnis yang ia kelola, Bapak Haritanu Sudibyo memiliki 3 budaya kerja yang menjadi kunci keberhasilannya, yakni vision, quality, and speed. Ketiga budaya kerja tersebut akan berjalan dengan baik jika dilakukan berdasarkan firman Tuhan dan berpegang teguh kepadanya. Oh iya, Tuhan itu apapun yang kita kerjakan tidak ada artinya kalau kita tidak bersandar pada Tuhan. Ya, kita bisa melakukan apapun Tuhan yang menentukan. Tapi ingat sebaliknya, kalau kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan tidak akan juga memberkati kita, sama saja. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Vision atau visi itu kita harus tahu kita mau kemana. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus tahu dulu kita mau kemana. Jadi saya katakan kita harus kerja yang benar. Ya, jadi yang kita kerjakan kita harus tahu bahwa itu benar. Jadi kita harus tahu tujuan kita kemana. Kemudian quality itu pastikan bahwa kita melaksanakannya dengan berkualitas. Ya, berkualitas itu bukan asal jadi, ya, tapi pastikan jadinya baik. Speed itu penting, apalagi di dalam ekosistem sekarang yang serba cepat. Ya kita harus kerjakan dengan cepat.